itu ada bercak-bercak tanah, kayak mayat abis baru buat dikubur lah istilahnya. Bener kampung sih, bener ada warung masih buka, pintunya kebuka, ada TV yang nyala. Jika ini hari terakhir saya, nggak bisa pulang hari ini, dan seterusnya saya nggak bisa ketemu sama orang tua saya, sama dosen saya segala macam, tolong bilangin sama mereka, saya sayang banget sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian. Di samping gue sudah ada narasumber dari kota sebelah, yaitu Bang Bagas. Bang, thank you banyak nih udah datang jauh-jauh. Dari mana, Bang? Dari Bekasi. Bekasi mana, Bang? Bekasi tuh? Bekasi itu kayak sebelahnya Pluto tuh. Jauh banget tuh sampai jauh banget, panas ya. Sekarang tapi masih panas? Mendingan sih. Mendingan. Musim salju udah? Belum? Kemarin hujan batu kali, Bang. Batu kali. Oke, sekali lagi makasih banyak, Bang ya udah menyempatkan hadir tentunya untuk berbagi cerita lah, Bang ya, terkait pendakian tentunya. Nah, pada video kali ini, Bang, pengen cerita di gunung mana nih? Kayak Arjuna dulu kali, Bang. Arjuna dulu. Oh, berarti banyak dong? Enggak sih, takutnya ntar dibilang gue ini apa namanya, balak mulu di gunung. Ini home. Nah, kalau boleh tahu, Bang, mengalami kejadian apa sih saat itu? Waktu itu gue disasarin sih, Bang. Lebih tepatnya gue disasarin sama beberapa kali, digangguin lah. Gangguin sama perempuan? Digangguin sama perempuan, sama anak kecil. Anak kecil? Sama anak kecil. Anak kecil perempuan? Anak kecil, nggak tahu deh. Gue nggak nanya tuh anjing. Jadi Arjuna lewat jalur mana itu, Bang, kalau boleh tahu? Lewat Tretes. Tretes, dan di tahun berapa sih? Waktu itu kalau nggak salah, gue tadi kan make sure ke HP gue yang lama ya. Soalnya di situ kan foto-fotonya, kalau nggak salah sih tahun 2018. 2018, sekitar udah 3 tahun lamanya tuh, Bang. Iya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi ceritanya tuh sekitar bulan September tahun 2018, Bang. Waktu itu gue lagi kuliah. Kebetulan gue kuliah di Malang. Nah, waktu itu gue lagi kelas, Bang, sore-sore. Gue duduk di paling belakang tuh. Gue duduk sebelah sama teman gue. Teman gue ngomong, kalau dia kan anak Impala. Katanya Impala tuh hari itu sebenarnya lagi naik. Lagi ada ekspedisi lah katanya. Gue lupa kemana. Nah, sebenarnya dia ikut Impala. Cuman entah ada problem apa dia sama Impala, dia dibatalin tuh, nggak jadi ikut Impala. Terus dia ngomong sama gue, curhat, gue nggak jadi naik nih sama Impala, tapi udah beli apa namanya, logistik. Jadi kayak lu kalau naik udah beli logistik kan kayak anjing, sayang banget ya. Terus kata dia, ayolah temenin gue naik. Kebetulan dia hari Minggunya ulang tahun juga. Terus kata gue, mau naik kemana? Ke Arjuna. Gue nggak tahu tuh, Bang, Arjuna tuh di mana? Gue bilang. Terus kata dia, ada, gue pernah naik ke situ, pernah naik ke Welirang. Cuma kan satu jalur tuh, Arjuna Welirang. Terus kata dia, selalu gue tahu jalannya. Terus gue bilang, sama siapa aja? Udahlah, berdua aja. Gue bilang, serius lu berdua? Iya, berdua aja. Ya udah, ntar gue telepon nyokap dulu. Akhirnya udah tuh, gue ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Balik gue ke kosannya dia buat packing logistik sama barang-barang gue lah istilahnya. Nah, di situ posisi hujan sedang, Bang, belum kegede itu, masih sekitar jam 5:30 tuh masih hujan sedang. Terus gue telepon orang tua gue, nggak ada yang ngangkat, Bang. Bener-bener nggak ada yang ngangkat. Terus gue bilang, gue jalan apa enggak ya? Soalnya gue kalau naik gunung tuh nggak naik gunung juga sih. Maksudnya gue kemana aja tuh mesti izin orang tua. Ya, betul. Jadi kalau misalkan kayak nggak izin tuh gue, anjing, gue naik apa enggak ya? Gue naik apa enggak? Tapi kalau gue nggak naik, nih orang jalan sendiri, nggak ada yang jagain kan. Terus
Kata gue, ya udahlah, gue hajar naik aja. Gue nelpon sampai 5 kali tuh, nggak dijawab-jawab sama orang tua gue. Soalnya gue nggak ngerti ya, mungkin lagi hujan atau lagi gimana, jadi sinyalnya rada kurang gitu. Itu gue nungguin hujan sampai jam 8. Jam 8 malam, gue bilang kayak hujan nggak berhenti-berhenti nih, udahlah batal aja kali ya. Kata teman gue, udahlah tanggung, kita udah packing, udah gini, udah udah nyiapin keril. Kalau nggak keluar kos, kasih gimana gitu kata dia. Terus gue bilang ya udahlah, hajar aja jam 8. Jalan lah gue sama teman gue ke arah Pasuruan. Gue belum nyampe Tretesnya sih, masih di barang 1 km dari base camp Tretesnya. Kan di situ ada kayak warung kopi gitu. Jam 10 tuh gue nyampe situ. Gue ngopi-ngopi dulu lah sama temen gue sambil nanya-nanya, Bu, base camp Tretes bener di sini? Iya, nanti Mas lanjut aja jalan. Udah gue di situ lah, gue kayak nelpon cewek gue, terus sambil ngobrol-ngobrol. Jam 12 gue jalan ke Tretes. Base camp ke Tretes kan lu kayak masuk ke gang gitu ya. Nggak nyampe masuk dalam sih, kayak masuk gang dikit. Sebelah kiri ada tuh base camp. Gue nyampe situ, sepi bang ternyata base campnya. Biasa kan gue naik gunung itu base camp selalu rame. Iya. Atau gue sepi banget. Tapi ada petugasnya? Nggak ada petugas. Jadi kayak ada pos simasi. Tapi itu tuh di situ cuma ada warung tuh. Terus kata gue, ini base campnya apa bukan? Gue tanya lah sama si orang warung, Pak ini bener base camp Tretes? Kata dia, iya mas bener base camp Tretes. Mas mau kemana? Mau ke Arjuno mas. Mau ke Arjuno pak. Kok sepi ya? Apa tutup apa gimana? Terus kata, iya mas. Udah 2 minggu Arjuno kebakaran. Nah ini hari pertama Arjuno buka pendakian. Cuman di media itu belum ada lah informasinya. Jadi kayak mungkin anak-anak belum ada yang tahu lah Arjuno udah buka lagi. Terus gue bilang, gini pak, saya pengen naik ke atas sekarang. Bisa nggak? Terus kata dia, jangan mas. Mending mas pulang dulu aja. Soalnya saya nggak megang tanggung jawab lah kata dia gitu. Saya jauh pak, dari Malang. Kalau bolak-balik, capek saya. Gue bilang, terus kalau saya tidur di base camp boleh nggak? Tapi base campnya ditutup tuh. Jadi gue kayak di depan base camp. Depannya? Iya, gue bangun tenda di situ. Gue bilang, saya tidur di sini deh. Besok pagi baru saya naik. Soalnya saya juga nggak bisa lama-lama. Hari Senin kan kuliah. Itu posisi hari Jumat. Hari Seninnya saya kuliah. Saya nggak bisa lama-lama lah. Jadi saya harus naik hari ini. Gue bilang, udah nggak apa-apa, mas. Bangun tenda aja di situ. Gue bangun tenda lah sama teman gue. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi dengerin lagu. Jam 1:30 lah teman gue tidur. Cuman gue nggak bisa tidur tuh. Gue nggak tahu lah, pokoknya feeling gue lagi gak enak banget tuh hari itu tuh. Pertama kayak hujan, terus orang tua gue nggak bisa ditelepon. Arjuno abis kebakaran, gue pokoknya lagi gak enak lah perasaan gue. Jadi gue nggak bisa tidur tuh. Jam 3 ada yang ngetok tenda gue bang. Terus gue buka, ada bocah lah. Terus nanya ke gue, bang kalau naik ke Penanggungan itu bisa nggak hari ini? Terus gue bilang, oh gue nggak tahu ya. Ini lagian juga ini bukan jalur Penanggungan. Penanggungan di sebelah sana, emang deket. Cuman ini ke Arjuno, bukan ke Penanggungan. Terus kata dia, bisa nggak bang? Terus gue bilang, gue nggak megang tanggung jawabnya. Gue nggak bisa ngizinin lu ngomong aja deh ke bapak-bapak yang di warung. Pas gue lihat tuh, dia rame bang, kayak 2 mobil, ada 14 orang, ada ceweknya. Cuman nggak pakai peralatan mendaki bang. Kayak main kali gitu. Pakai jeans, iya kayak pengen ke mall. Main nongkrong. Iya. Kata gue ini orang bener pengen naik gunung, pakai sneakers, ya kan, terus pakai celana jeans. Ini bener pengen naik gunung. Akhirnya gue keluar tuh, gue nganterin dia lah ke bapak-bapaknya. Dan tainya diizinin bang. Sama yang warung itu? Iya, aneh gak sih? Katanya dia pengen TikTok doang. Gue bilang kayak, pertama gue lebih safety, peralatan lengkap. Celana, baju itu semua safety lah. Gue safety sepatu, segala macem. Gue naik jam 12 nggak boleh. Ini jam 3, bocah make baju kayak gitu. Boleh naik. Terus kata gue, kok dia boleh naik, gue nggak. Terus katanya, udah lu tidur aja deh. Biarin aja dia naik. Terus gue bilang, katanya lu nggak megang tanggung jawab tadi. Kalau lu ngizinin dia, kalau dia kenapa-napa gimana? Kata gue, udahlah. Akhirnya gue balik tuh ke tenda. Gue tidur jam 3, jam 6, bangun gue. Pengen sarapan lah. Gue bangunin temen gue juga. Akhirnya gue sarapan di warung si bapak tadi. Cuman si bapaknya itu udah pulang. Si istrinya yang gantiin. Gue sarapan di situ, ketemulah gue sama bapak-bapak. Udah tua juga tuh. Pengen naik dia sendiri. Gue tanya, Pak, Bapak pengen naik? Iya.
Bapak dari mana? Dari Rawamangun katanya. Jakarta. Iya, kata gue deket nih sama gue. Terus kata gue barengin aja pak. Boleh, cuman saya sama teman saya. Temannya dari Pandaan. Kayaknya dia nyewa porter deh kalau nggak salah ya. Tapi porternya belum ada di situ. Kayak dia lagi nungguin juga kali ya. Terus gue bilang ya udah pak nanti barengin aja. Selesai makan gue balik ke tenda lah. Packing, gue mandi juga di situ. Pas gue pengen jalan, gue jalan sekitar jam setengah 7, enggak deh, setengah 8 kalau nggak salah. Itu si bapaknya udah naik duluan ternyata. Cuman yang anehnya bang ya, gue kan ke Posimaksi. Di Posimaksi kan lu kayak nyatet gitu ya, lu bayar terus lu nyatet kan nama lu. Nah, di buku Simaksinya, nama gue sama nama teman gue tuh paling atas. Jadi si bapaknya tuh, gue nggak tahu dia bayar Simaksi atau enggak ya. Cuman dia nggak ada namanya bang. Jadi cuma nama teman gue sama nama gue doang. Harusnya kan dia ada ya. Karena dia udah naik duluan. Iya. Gue nggak tahu dia tapi kayak gue nggak tahu ya. Mungkin kalau bapak yang nonton, bapak bisa kasih tahu lah ya. Soalnya nggak ada pak nama bapak di situ. Apa di? Enggak lah. Harusnya kan tanggal nama gue kan. Ya. Iya. Tapi nggak ada. Tapi saat itu cuma rombongan lo doang dong. Iya. Di data itu. Iya. Karena dia nggak nyatet. Ya udahlah kata gue di situ udah aneh kan. Kata gue udah biarin aja lah. Gue jalan lah sama temen gue. Abis base camp ya biasa lah, kebun warga, terus rumah-rumah perkampungan. Nah nyampe kebun warga itu, temen gue ngeluh bang, katanya pusing gue nih, terus kayak gak enak badan gue gak enak banget gitu. Terus kata gue, lu udah makan kan tadi? Udah makan roti doang, tapi yaudah kita berhenti aja dulu deh, minum. Pengen bongkar keril, cuman kan kayak lu udah packing rapi, gak enak banget kan buka keril. Gue bilang, ya dulu nyantai dulu nih, minum, kita ngerokok dulu. Ngerokok ada kali sebatang. Terus kata gue udah kita jalan dulu aja deh. Nanti kalau siapa tahu kan ini masih perkebunan warga ya. Siapa tahu kita nemu warung. Bener depan kita nemu warung tuh. Gue bilang udah kita beli Indomie dulu deh. Kita nyebut merek tuh. Kita mampir di situ. Ketemulah gue sama si bocah-bocah yang penanggungan itu. Iya, turun dia. Terus gue tanya, ya biasalah gue mencoba ramah kan. Kata gue gimana jalan, treknya, terus di atas rame apa enggak. Kata dia, treknya gini aja bang, batu. Sampai pos 1 gue nggak nyampe puncak sih, katanya dia. Gue sampai pos 1 doang, kop-kopan. Kata gue gimana, di atas rame enggak? Enggak bang, bala dah gue di atas. Katanya selama pendakian tuh dia selalu digangguin, katanya. Entah dari suara, katanya. Terus kayak gerak-gerik samping pohon-pohon tuh gerak sendiri, nggak ada angin, katanya. Lu mending gak usah naik bang. Tapi dia ngomong pelan gitu, mending gak usah naik bang, lu balik aja udah. Bala bang di atas, katanya gitu. Terus gue bilang, gimana gue sama temen gue kan, temen gue juga yang ngajak kan. Kalau itu pendakian gue mungkin gue langsung balik, soalnya feeling gue juga udah gak enak kan dari tadi. Kata gue udah gak apa-apa deh, ntar gue naik. Tapi temen lu aman kan? Kata gue, aman bang, aman, alhamdulillah. Terus dia balik kan, turun. Gue selesai makan, ya udah gue naik lagi tuh sekitar jam 9. Setelah warung gue ketemu sama pasangan muda-mudi, cewek sama cowok. Aneh kan, kayak gue di Simaksi aja nama gue paling atas nih. Cuma 2 orang doang? Cuma 2 orang doang. Nah ini orang nih naik dari mana? Ketemu sama gue juga kagak. Gue di base camp bangun jam 6. Gue gak ketemu nih, gue ketemu sama bapak-bapak Rawamangun itu tadi. Ini orang naik dari mana? Apa warga? Tapi enggak, dia pakai pakaian pendaki bang. Dan dia kayak gak ngeliat gue, kayak cuek aja jalan. Gue lewatin, dia cuek. Dia ngelewatin gue, dia cuek juga. Terus kayak gitu, kayak dia ngobrol sendiri. Sampai akhirnya gue ngelewatin dia, udah jauh tuh gue ngelewatin. Mungkin dia istirahat atau enggak, pokoknya gue jauh. Gue gak ketemu lagi tuh, sampai turun tuh sama dia tuh. Terus lah sampai kop-kopan tuh. Sebelum kop-kopan tuh kan ada 2 tanjakan terakhir lah istilahnya. Ketemu gue sama 1 orang, jalan sendiri. Bingung lagi kan gue, kayak ini orang naik dari mana anjir? Apa ada base camp? Setahu gue enggak, dari Tretes ya. Lu bayar Simaksi di Tretes anjir. Mas dari mana? Saya dari Malang. Sendiri? Enggak, teman saya ada 5 orang di atas. Anjir, ini Simaksinya gimana ya kan? Iya. Ya udah mas, saya duluan ya. Akhirnya gue duluan tuh. Bener pas nyampe kop-kopan ada temannya dia 5 orang. Ada temannya, tapi nggak ngeliat gue bang. Nggak ngeliat gue juga. Kayak gue sapa, dia lagi ngobrol-ngobrol, dia ketawa-tawa. Gue nggak ngerti, tapi dia bangun tenda di pos 1 tuh. Kan namanya orang baru nyampe kan kalau di gunung pasti kan. Misi mas gitu ya kan. Nah, gue sapa, dia kayak masih ngobrol. Cuman dia ngomong, iya. Cuman gak ngeliat ke gue. Dalam hati gue kayak, ini orang apa bukan kan ya. Gue naruh kayak terus gue kayak ngeliatin dia. Pas gue mikir kayak gitu, kabut naik. Gue gak tahu kabut, gak tahu awan nih. Ntar gue kasih video ini, lu lihat kabutnya setebel itu tuh.
Akhirnya gue nggak bisa jalan kan, gue nggak bisa kemana-mana, gue ngisi air doang, terus gue kayak ngerokok di situ nungguin kabut turun. Itu orang nggak kelihatan, gue cuma bisa ngelihat jarak pandang gue tuh cuman ke teman gue doang. Terus ya udahlah, gue bilang, gue sambil video-videoin kan, buat bukti lah. Kalau misalkan gue hilang, seenggaknya HP gue ketemu dan ada bukti-buktinya. Dokumentasinya. Iya, singkat cerita kabut turun, gue lanjut jalan lah. Gue pamitan juga, masih tetap dia cuek sama gue. Ya udah gue lanjut jalan sampai ke pos 2. Nggak ada orang, gue di situ makan siang, lanjut lagi jalan sampai ke pos 3. Pos 3 itu kalau nggak salah ingat tuh rumah kurcaci. Ya, sebelum pos 3 itu jalanan udah mulai sempit-sempit tuh bang. Jadi kayak rumput tuh udah nyampe, kayak jalan lu cuma segini doang lah. Tiba-tiba gue denger mobil tuh. Ada suara mobil. Bener, gak lama bener mobil turun bang. Kata gue, anjir aneh banget cuy, ini gunung aneh banget anjir. Kok ada mobil turun? Gue tanya sama temen gue, ini mobil dari mana nyet? Terus kata dia, ini di Wulirang itu ternyata ada pertambangan, ada tambang belerang. Nah ini mobil. Terus gue bilang kayak, dia lewat mana anjir? Kita jalan naik kayak sempit banget, nggak bisa berdua gini jalan, harus baris. Iya, dia mobil lewat mana? Katanya gue tahu dah, pokoknya ada penambang lah di situ pokoknya. Istirahat itu pengen ngecamp tuh di Lembah Kidang. Cuman kata gue udah gelap nih, nggak bisa kita. Pengen ngambil center juga kan di Keril, gue males buka Keril lagi. Kata gue yaudah kita bangun tenda di sini, dan itu nggak ada orang sama sekali tuh di situ. Tapi ada warung buka satu, yaudah gue ke warung lah, kayak makan bakwan segala macem. Nah dari rumah kurcaci gue nggak tahu itu ada orang atau enggak ya. Itu ada yang nyenterin gue bang, ada yang nyenterin gue ke arah gue ngeliat kayak anjir ini ada orang iseng apa gimana. Terus kata gue, terus gue tanya kan ini tempat apa sih? Kata dia, ini tuh tempat tidur penambang. Jadi rumah kurcaci itu isinya penambang. Terus gue bilang, oh berarti ada orang nih. Gue positif thinkingnya ke situ. Gue bilang ya udahlah aman lah kalau kita pengen bangun tenda di sini. Akhirnya gue bangun tenda lah di situ. Jam 6:30 lah gue selesai. Gue kayak ngobrol-ngobrol, ngerokok sampai jam 9. Teman gue tidur juga karena udah capek kan. Terus gue kurang tidur juga kemarin. Nah jam 12 gue kebangun bang. Posisi gue tuh dada gue sesek, badan gue nggak bisa ngapa-ngapain, cuman mata gue doang, sama pendengaran gue tuh lebih peka tuh. Gue mikirnya hipotermia gue pengen teriak juga nggak bisa, gue kan dalam sleeping bag, jadi gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain bang. Cuman ada bayangan ngiterin tenda gue ngerinya itu orang jahat awalnya, soalnya kan kata teman gue, itu kan rumah kurcaci, ada penambang. Nah gue takutnya ada orang jahat tuh, pas nyampe depan tenda gue, hilang. Si bayangan itu? Iya, terus gue langsung bisa gerak lagi. Gue kayak bangun, duduk, langsung batuk-batuk, gue minum, temen gue bangun kan. Terus, lu kenapa? Gue bilang, nggak apa-apa. Soalnya gue nggak mau cerita tuh, soalnya kalau gue cerita, takutnya lebih bala lagi tuh. Gue takut banget di situ, kayak anjir apaan tuh tadi. Akhirnya gue lanjut tidur dah, pokoknya gue kalau takut di gunung tuh pasti gue paksain tidur. Udah gue tidur bodo amat, gue mau gimana gue tidur aja dah anjing. Akhirnya gue tidur dah tuh, sampai jam 6 gue dibangunin sama teman gue. Terus gue kayak ingat kejadian semalam tuh, anjir. Siapa itu ya? Iya, siapa itu? Ya udahlah, tadinya pengen sarapan dulu kan, cuman kayak nggak sempet. Karena tadinya gue niat subuh, pengen summit. Soalnya kan kayak dari rumah kurcaci ke puncak kan masih 3 jam tuh. Lumayan. Ya udah, gue keluar tenda, gue bawa barang seadanya, kan nggak mungkin banget ya bawa tenda ke atas. Di rumah kurcaci tuh nggak ada orang sama sekali bang. Ternyata gue pagi-pagi tuh gue bisa ngeliat kayak seisi rumah-rumahnya tuh bisa kelihatan, nggak ada siapa-siapa anjir. Tunggu ini siapa? Apa pendaki iseng atau si bapak-bapak warung? Itu. Iya. Ya udahlah, gue naik kan nanjak tuh ke Lembah Kidang. Nah gue di situ ketemu tuh sama si bapak-bapak Rawamangun. Iya. Sendirian lagi? Sendirian dia. Terus gue tanya kayak, Pak, bapak naik, bapak nyampe Lembah Kidang tuh jam berapa? Terus dia bilang, saya nyampe sini tuh jam 6. Nah gue bingung kan, kayak lu jam 6 nyampe, gue aja jam 4:30, gue aja nyampe sini juga jam 6. Harusnya gue ketemu dong sama dia. Betul. Itu bapak-bapak bang, udah tua banget bang. Gue bukannya ngeremehin atau ngejelek-jelekinnya, cuman kan gue masih muda. Harusnya di jalan lebih lambat lah daripada gue. At least gue harusnya ketemu lah di jalur sama dia sekali atau 2 kali. Ini gue sama sekali gak ketemu sama dia. Tiba-tiba dia ada di situ. Terus kayak gue tanya, bapak temennya di mana? Temen saya di atas. Bapak ngikut summit? Enggak, saya udah tua, saya di sini aja. Terus gue bilang ya udahlah.
Gue akhirnya disuruh sarapan dulu lah sama si bapaknya, baik banget lah dia. Gue kayak disuruh sarapan, ya udah gue sarapan lah. Sampai jam 7 itu udah molor banget dah anjir. Karena gak enak juga kan diajak ngobrol mulu sama dia. Terus ya udah gue samit kata sama gue pamitan sama bapak-bapaknya. Jalan gue ke Lembah Kidang kan gue ngeliat. Terus setelah Lembah Kidang kan ada Alas Lali Jiwo kan situ. Pokoknya di situ ada kuburan dah, gue nggak tahu ya. Ada fotonya juga tuh, ada kuburan di situ. Ada 7 kalau nggak salah tuh. Petilasan. Iya, ada petilasan. Terus gue naik lagi, nyampe lah gue di puncak singkat cerita. Soalnya nggak ada kejadian apa-apa di situ. Ketemu gue sama 3 orang. Nah ternyata satu orangnya itu temannya sih bapak-bapak. Dia ngomong, terus kayak dia cerita-cerita. Pokoknya gue cerita-cerita. Cuman dia nyinggung-nyinggung gitu bang, nyinggung-nyinggung kayak gue digangguin gitu. Pengen dibahas lah. Akhirnya gue tanggepin lah. Terus gue bilang iya gue juga ngalamin, gue juga digangguin bang semalam, kayak dada gue sakit segala macem. Nah dia langsung cerita bang, kalau misalkan dia tuh di Lembah Kidang sama si bapaknya sambil dengerin musik, sambil ngerokok, dia denger ada suara cewek katanya. Dibuka lah tuh tenda sama dia. Pas dibuka ada cewek di atas pohon ngeliatin ke tendanya dia, pakai kayak baju kuntilanak gitu. Cuman kan putih ya, itu ada bercak-bercak tanah kayak mayat abis baru buat dikubur lah istilahnya. Lagi ngeliatin ke tendanya dia, wah dia kayak udah pengen pingsan gitu. Tutup tenda langsung tidur tuh dia tuh. Dia bilang kayak gitu, untung lu kagak ke Lembah Kidang bang. Di Lembah Kidang parah digangguinnya kata dia. Entah gue bala atau gimana gara-gara cerita kayak gitu ya. Pas gue turun, gue ngeliat tuh kayak ada pita. Kan kalau di gunung kan selalu ada pita ya. Iya. Buat nentuin itu jalur yang benar lah. Gue turun lah, gue ngikutin pita. Gue turun, rada cepet tuh gue turun sama teman gue. Turun terus gue ngikutin pita. Selalu ada pita di samping gue tuh ada di pohon itu ada pita. Selalu gue ngikutin pita itu turun. Tiba-tiba gue mentok bang, nggak ada jalur. Pas gue kayak ngeliatin ke bawah kan kalau turun kan, ngeliatin jalan lah, takut lu kepleset atau gimana. Pas gue ngangkat kepala, gue ngeliat sekitar gue tuh hutan yang habis kebakar bang. Di situ masih ada arang, masih nyala, kayak ada asap. Terus bawahnya itu langsung jurang yang sama yang gue lihat kayak sebelum kop-kopan. Pas gue balik badan, jalur gue hilang bang. Jadi kayak gue bener-bener ada di situ aja. Jalur gue nggak ada, pita juga udah nggak ada. Terus kata gue ini, di mana nih? Temen gue juga di belakang kan panik kayak, lu ngantuk kali, lu ngapain kesini? Gue bilang, gue ngeliat pita, sumpah demi Tuhan, gue ngeliat pita di samping sini. Kata ini lu kemana? Kita ada di mana? Terus kata gue udah selalu lah, gue akhirnya ngeluarin HP buat nyari sinyal. Cuman kan di gunung nggak ada sinyal. Tapi gue tetap berusaha, gue harus nyari sinyal nih, biar gue tahu jalur yang benar nih. Pas gue lagi nyari sinyal, ada kali setengah jam tuh, ada yang manggil gue bang tiba-tiba. Dari jauh banget lah. Itu si orang yang ketemu gue di puncak tuh 3 orang. Dia manggil gue, bang ngapain di situ? Sambil ngibas-ngibasin jaketnya dia biar kelihatan kali ya. Gue ngeliat kayak anjing jauh banget. Terus kata di sini bang, sini. Lu mau ke Lembah Kidang kan? Sini. Terus akhirnya gue lari tuh ke situ. Gue lari, gue ngelewatin kayak hutan yang habis kebakar. Gue ngelewatin. Iya. Pas sampai situ dia kayak aneh. Lu ngeliat apa bang? Sumpah dia ngomong kayak, lu ngeliat apa bang? Udah kita turun aja, gue nggak berani cerita lagi kan, gue bilang udah kita turun aja. Yaudah bang di depan deh, biar kita kawal dari belakang. Soalnya mungkin dia orang situ kan, jadi dia sering turun. Pas nyampe Lembah Kidang, baru dah gue misah sama dia, soalnya tenda dia di situ kan. Gue bilang makasih ya bang ya, kalau nggak ada dia nggak tahu dia sampai kapan di situ ya kan. Yang hutan kebakar itu ya? Iya, akhirnya gue turun sekitar jam 3 nyampe tenda tuh. Gue kayak masak dulu, gue ngisi air ke bawah. Buat balik tuh jam 4, pas gue lagi beres-beres tenda tuh sekitar jam 4-an, ada bapak-bapak lagi nyamperin gue. Badannya rada gendut gitu, kulitnya rada hitam. Dia naik tuh pakai celana kolor bang, sama baju biasa. Terus bawa trash bag, dia pakai sandal jepit. Terus dia naik. Isinya tuh tenda Merapi Mountain anjir. Eiger tuh kan yang mahal itu, dia pakai trash bag bawahnya. Terus dia ngomong, dia nurunin trash bag-nya. Dia nanya sama gue, lu baru nyampe atau pengen turun? Gue bilang gue pengen turun pak. Terus kata dia, terus dia kayak ngeliat jam, terus dia ngomong sama gue, nanti kamu lewat sini, pokoknya gue disuruh motong jalur sama dia. Kamu lewat sini, kamu nyampe nanti di Kop-Kopan. Pokoknya kamu harus nyampe Kop-Kopan itu sebelum maghrib. Kata dia gitu, sebelum maghrib.
soalnya takutnya ada anak-anak naik, kata dia. Anak-anak naik? Iya, dia ngomong gitu doang, ada anak-anak. Gue bilang, anak-anak siapa? Gue positive thinking gue tuh, dia mungkin kayak pembimbing dari Impala atau Sispala, ya kan. Jadi anak-anaknya dia mungkin malam naiknya, rame kan, karena rame takutnya gue nggak kebagian jalur kan. Terus kata gue, ya udah, gue turun deh. Tapi gue nggak ngikutin dia dulu tuh, gue kayak pamitan sama dia. Terus dia kayak ngomong, dia selalu ngomong kayak gitu, sampai Kop-Kopan sebelum maghrib ya, sampai Kop-Kopan sebelum maghrib. Turun lah gue, ya udah gue turun jam 4 tuh, lewat jalur biasa gue. Soalnya gue kan nggak tahu ya, motong jalur tuh caranya gimana, takutnya ada bahaya, treknya kayak gimana kan. Akhirnya gue lewat jalur biasa, cuman jam 5 itu, gue ngerasa gue masih jauh bang dari Kop-Kopan. Soalnya gue belum ketemu pos 2 juga waktu itu kalau nggak salah sih. Jadi kan kayak masih jauh banget kan. Akhirnya gue ikutin tuh jalurnya si bapak-bapak tadi, motong jalur. Gue motong jalur. Kalau lu pernah ke Arjuno, pasti lu tahu setelah Kop-Kopan itu ada kayak balai. Ada balai sebelah kiri itu shelter, kalau misalkan lu lagi hujan lu neduhnya di situ pasti. Nah, di situ gue turun bener-bener plek depan si ini, depan shelternya itu. Tengah maghrib. Itu Kop-Kopan kayak masih ada berapa? 500 meter kali. Jadi gue bener-bener kayak masih ada 2 tikungan lagi baru nyampe Kop-Kopan tuh. Terus gue kayak diem-dieman tuh gue sama temen gue ngeliat-liatan. Maghribnya gimana nih? Udahlah nggak apa-apa lah kalau ketemu sama anak-anaknya kita, ya udahlah anak-anak, iya rame anak Impala paling seberapa sih, masih kebagian kita jalur, kata dia. Oh iya bener juga ya. Yaudah kita, yaudah gue nungguin maghrib selesai kan, azan kan nggak boleh jalan tuh. Gue kayak diem dengerin azan dulu. Setelah azan gue turun tuh baru tuh turun, tapi gue gak, setahu gue masih kayak cuman 2 tikungan lagi ya nyampe Kop-Kopan. Cuman waktu itu kayak lama gue kagak ketemu nih Kop-Kopan. Pas nyampe Kop-Kopan sepi bang, nggak ada siapa-siapa di Kop-Kopan. Gue bilang katanya ada anak-anaknya dia naik ke Kop-Kopan habis maghrib, ini nggak ada siapa-siapa. Pas gue nyampe Kop-Kopan, pas gue turun tuh kan sebelah Kop-Kopan kan ada kayak warung-warung situ ya. Bener-bener pas depan warung azan isya. Itu air gue tinggal segini kan. Kata gue, bentar ya gue ngisi air dulu di bawah nih, Kop-Kopan kan ada sumber air. Katanya udah nggak usah, lu di sini aja sama gue. Gue kenapa sih? Udah sini lu duduk sama gue, duduk dicerita. Itu balanya lagi tuh, cerita serem di gunung tuh, lu jauhin deh yang kayak gitu-gitu deh, yang nonton nih. Lu kalau takut, lu kalau ketemu bala tuh jangan pernah lu cerita-cerita di gunung anjir. Dicerita, gue kemarin tuh baca berita, katanya yang ada 2 orang pendaki tuh yang ngambil air di Kop-Kopan tuh. Jadi yang satu nunggu di atas, kan kalau Kop-Kopan kan kayak lu harus turun ke bawah, iya, ngambil sumber airnya. Yang satu turun tuh ke bawah. Yang satu turun ke bawah, pas naik nih yang turun ini naik, yang atas udah nggak ada, sisa kerila dia doang. Dia bingung kan, dikirain temennya hilang kan. Akhirnya dia turun tuh buat nyari, buat lapor lah ke base camp. Pas dia turun, dia diputerin di Kop-Kopan terus. Selama 2 minggu dia kayak gitu terus. Akhirnya pas di hari terakhir itu, dia ketemu pendaki. Terus kayak, bang, gue bareng ya turunnya. Bareng nyampe dia ke base camp. Pas di base camp dia lapor, katanya ternyata dia udah hilang 2 tahun bang. Padahal dia cuma 2 minggu doang. Kata temen gue, lu mau kayak gitu? Gue bilang, kagak deh, udahlah. Pokoknya kita persediaan air kita manfaatkan aja sebijak mungkin. Oke, kita air segini nih harus nyampe nih ke base camp. Selesai sakit, gue turun tuh. Gue pikir kayak, udahlah mungkin gangguannya udah selesai nih. Soalnya gue udah deket Posimaksi kedua. Bentar lagi setelah Posimaksi kedua kan harusnya rumah warga kan. Nah gue turun tuh. Tapi gue ngerasa kayak, itu kan nggak ada angin tuh ya. Itu pohon-pohon gerak sendiri bang, bener-bener gerak sendiri. Terus kayak kaki gue tuh sering keseleo, sering inilah pokoknya kesandung-sandung gitu. Temen gue jalan duluan tuh akhirnya, kayak gue ada 100 meter kali di belakangnya dia. Kayak dalam hati gue tuh ngutuk-ngutuk terus. Kayak bahasa Jawa tuh misu-misu lah. Ngata-ngatain gunung dalam hati. Kayak gunung anjing, gunung bangsat gitu. Pas gue lagi ngomong-ngomong kayak gitu bang, jatuh gue bang. Jatuh, brut. Sini gue nih luka. Ada kali 7 cm luka. Berdarah. Kaki gue langsung berdarah. Berarti itu kena batu ya? Kena batu. Kan jalur Arjuno batu semua. Batu kan? Iya, kena batu, kaki gue berdarah. Terus gue kayak nggak bisa bangun bang. Gue teriak, teman gue nggak denger anjir. Temen gue jalan aja nyantai. Terus kayak udah lumayan jauh, baru dia ngeliatin ke belakang gue.
nyenterin gue dari depan. Balik lagi dia, lu kenapa anjir, ngapain lu duduk? Terus gue bilang, lihat kaki gue nih. Lalu lu kenapa kagak ngomong? Gue bilang, gue teriak dari tadi, demi Tuhan gue teriak, lu nggak denger sama sekali. Lu jalan aja nyantai katanya. Gue juga takut, tapi gue nggak denger sama sekali. Udahlah, ayo lu bangun. Akhirnya gue dibangunin sama dia, bisa tuh gue jalan lagi. Nyampe lah gue di Posimaksi kedua tuh. Harusnya Posimaksi kedua rumah warga dong, perkampungan. Enggak bang, gue masih di hutan itu sama teman gue. Gue bingung kan, kata gue, nih harusnya kita udah nyampe rumah warga nih Nyet. Cuman kenapa masih hutan? Gue bilang. Katanya udah kita jalan aja, pokoknya kita ikutin jalur aja, kita udah nggak usah kemana-mana. Ada kali bang, gue 1 jam di situ-situ aja. Jalur muter situ aja udah. Muter-muter setelah Simaksi lah pokoknya. Pokoknya di hutan-hutan itu aja udah. Gue tau lah itu apa namanya patokannya. Kayak gue di sini-sini aja nih Nyet dari tadi. Gue jalan ya terus. Ketemulah gue kayak batas vegetasi kalau nggak salah ya namanya ya. Yang hutan sama kebun warga. Akhirnya gue kebun, alhamdulillah gue ketemu. Pokoknya rada jauh tuh ada kebun pisang lah sebelah kanan. Terus samar-samar tuh gue denger suara anak kecil bang, ketawa-tawa. Ada suara anak kecil itu sekitar jam 8:30 kalau nggak salah ya. Kayak gue turun jam 4 nyampe 8:30 kan lama banget ya turun gunung ya. Iya. Gue denger suara anak kecil ketawa-tawa. Bener bang, dari kebun pisang tuh anak kecil keluar banyak. Ada kali 13 orang nih kalau nggak salah ya. Keluar pakai celana pendek, pakai sendal, nggak bawa lampu. Terus kayak mereka ketawa-tawa kan. Dari jauh gue ngeliat ada satu orang tuh yang tatapannya fokus ke gue. Fokus banget, dia kayak nggak ikutan bercanda sama yang lain, kayak fokus banget ke gue. Pas gue papasan nih sama dia nanya nih satu anak, bang atas rame nggak? Gue bilang, tadi sih gue turun masih rame di atas. Cuman gue nggak tahu sekarang ya. Oh iya bang, makasih bang ya. Lalu aja dia lalu sambil tawa-tawa tetap. Gue papasan lah sama yang natap kita dari jauh. Dia kayak ngeliatin gue, pas udah deket dia ngomong gini, hati-hati bang. Deng, dada gue langsung gemeter dari pala sampai kaki tuh. Dia ngomong kayak gitu. Pas gue turun tuh gue samar-samar kayak gue nggak tahu itu halusinasi atau bukan. Jadi kuping gue tuh selalu terngiang dia ngomong gitu. Hati-hati bang, hati-hati bang, hati-hati bang. Terus kata gue, kita lihat jalur mana nih? Udah kita ikutin si bocah aja tadi tuh. Siapa tahu kan dia emang dari base camp kan. Akhirnya gue masuklah ke kebun pisang itu tadi. Tempat si bocil itu keluar kan. Gue masuk. Kayak gue muter-muter nyari jalan. Nggak ketemu-temu bang. Kayak itu kebun pisang kan mungkin kayak kotak gini. Iya. Gue cari jalan gue masuk juga udah nggak ketemu. Nyampe lah gue jalan lorong itu kayak pohon pisang ini jalur nih. Itu gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Di depannya ada suara anjing, gung kenceng banget banget. Cuman gue nggak bisa ngelihat anjingnya, nggak bisa ngelihat sosoknya. Terus kata gue matiin senter. Gue mikirnya si anjingnya ngeliat senter gue kan, jadinya dia gonggong, takutnya nyerang ya kan. Temen gue ngeluarin pisau, gue nyari bambu buat inilah, buat ngelawan lah. Cuman nggak ada yang berani masuk bang, gue sama temen gue nggak ada yang berani masuk. Kayak lu duluan deh. Enggak, lu aja duluan. Lu kan megang pisau, lu duluan lah. Lu megang bambu, lu duluan. Gue di situ-situ aja. Terus gue bilang, kagak bisa nih, kita kagak bisa lewat sini. Terus di samping lorong itu ada parit itu kan sumber air ya. Gue mikirnya kan sumber air dari kebun, pasti kalau sumber air di gunung itu nembusnya ke rumah warga. Nah kata gue kita ikutin parit aja nih, paling enggak kita nyampe ke desa terdekat. Gue bilang, soalnya kan sumber air yang pasti ke sono lah, jalurnya dari gunung. Gue lewatin lah tuh parit tuh, bener ada ini bang, ada jembatan. Gue belum bener kan nih ada kampung. Cuman rada tinggi tuh, gue naik lah sama temen gue berdua. Pas gue nyampe atas, itu bener kampung sih, bener ada warung masih buka, pintunya kebuka, ada TV yang nyala. Sebelah gue kayak ada kos-kosan, tapi nggak ada orang sama sekali bang di situ bang. Kayak ini bener kampung, pernah ada yang tinggal sama kayak kita, cuman orangnya nggak tahu kemana. Nggak ada. Entah diambil sama alien atau gimana, pokoknya nggak ada sama sekali. Temen gue ngomong gini, bentar ya gue beli minum dulu ya di warung. Gue bilang, jangan anjir, ini kita nggak tahu nih kita di mana. Ini warung buka, emang buka, TV nyala, cuman nggak ada orang sama sekali, kita belum ketemu orang. Gue bilang kayak, udahlah kita lupain aja dulu minumnya. Udah ntar kita juga nyampe, gue bilang. Ntar lu minum sepuasa deh. Kayak gue ngecek HP sama temen gue tuh
nyari sinyal, tetap nggak ada. Ini warung loh, TV nyala loh, masa nggak ada di sinyal? perkampungan ya? Iya, masa nggak ada sinyal? Kata gue, nggak bisa nih, mungkin kita harus turun dulu lah biar dapat sinyal. Gue turun lah, itu bener-bener nggak ada lampu sama sekali bang di jalan, cuma lampu rumah doang. Itu jalan bener-bener gelap. Pas gue nyampe tuh, pokoknya gue belok kiri, itu ada perempatan bang, perempatan. Jadi kayak gini, ini perempatan, ini belokan ke kiri. Nah gue di sini nih, keluar dari sini, gue nyari sinyal di situ. Terus gue ngeliat ke bawah kan, ke perempatan yang ada di depan gue, yang di bawah gue sini. Itu ada orang bang. Gue bilang kayak, udah kita nunggu sini, soalnya gue capek juga kan. Tunggu ada yang naik ke arah kita, baru kita tanya jalan raya kemana. Gue ngeliat tuh orangnya selalu kayak gini bang. Kan dari belokan ini, beloknya ke perempatan depan gue terus. Yang dari perempatan gue juga turun ke bawah, nggak ada yang naik ke arah gue. Turun kali kita ya, turun ke perempatan. Soalnya kan rame di bawah, di atas nggak ada orang nih. Pas gue turun ke bawah, orangnya dari atas bang. Jadi dari atas ke situ. Yang di bawah malah nggak ada orang lagi. Jadi kayak gue ngerasa kayak apa gue di dunia lain ya? Apa mereka nggak bisa ngeliat gue? Atau sebenarnya ini apa namanya di sekitar gue tuh rame, cuman gue nggak bisa ngeliat mereka gitu. Kita nggak bisa ngandelin orang lain, kita harus bisa ngandelin diri kita sendiri aja. Kita cari jalan raya sendiri, soalnya itu kan udah perkampungan, walaupun nggak ada orang, gue tahu itu kampung. Pokoknya nggak jauh pasti jalan raya. Gue turun lah, sepanjang gue jalan itu anjing bener-bener kayak dari rumah tuh gonggongin kita terus. Tapi gue nggak bisa ngeliat anjingnya ada di mana bang. Cuman gue ngerasa kayak ada di pohon, ada di sumpah ya, ada di pohon, ada di atap rumah. Cuman nggak ada sama sekali. Berarti cuma suara aja. Cuma suara aja. Wujudnya kita nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Kayak gue bilang, anjing ini ada dari di mana sih anjing? Gue nggak bisa ngeliat sosoknya. Nggak lama tuh kayak ada kali setengah jam gue jalan, ada ketemu gue keluar jalan raya tuh. Tapi dari jauh gue ngeliat tuh jalan raya, cuman pas gue keluar bener jalan raya tuh. Jalan raya bener Jalan raya. Pas gue keluar kan tretes sih. Lo kalau pernah tretes, tahu ini bukannya gue menjelekan sebuah profesi ya. Ada kupu-kupu lah kita sebutnya ya. Iya. Banyak, ada warung-warung juga. Semuanya itu yang ada di jalan raya yang lagi nongkrong itu ngeliatin kita, bang. Kayak bingung, kayak kaget gitu kan. Terus ada satu ibu-ibu yang nyamperin gue, beraniin, terus nanya, Mas dari mana? Dari Arjuno bu. Terus katanya, mau naik apa baru turun? Terus gue bilang, saya baru turun bu. Terus dia kayak bingung kan, kok dari situ? Nunjuk ke belakang gue, pas gue liat ke belakang, itu kebun pisang bang. Itu bukan kampung ternyata. Gue kayak keluar dari kebun pisang itu bang. Gue nanya kan, base camp Tretes di mana ya bu ya? Gue nggak ngebahas itu lagi kan. Oh base camp Tretes jauh mas, ada kali 10 kilo dari sini. Anjing gue bilang, kayak gue udah nyerah gitu kan. Soalnya kayak gue jalan jauh banget, dari jam 4 tuh gue nyampe situ aja jam 12 bang. Gila, lu bayang gak sih capeknya? Terus gue bilang kayak gue harus jalan 10 kilo lagi nih, baru nyampe base camp. Terus gue nanya, bu ada bis atau angkot atau ojek lah yang bisa nganterin saya ke base camp gak? Terus dia ngeliat jam, gak ada mas, jalan kaki aja nyampe atas. Jalan lah gue tuh sama temen gue ke base camp. Ke base camp akhirnya alhamdulillah nyampe. Ada bapak-bapak yang jaga warung itu, dia kayak nyenterin gue, dia ngomong, mas dari mana aja? Dia kayak bingung kali, badan gue kotor, kaki gue berdarah. Mas kok dari luar bukan dari atas? Mas kok berani banget kata gitu. Terus emang si orang si maksinya itu nggak cerita kalau misalkan nggak boleh turun malam. Mana saya tahu, orang gue aja berangkat ya udah bayar doang anjir, kagak dikasih tahu apa-apa. Terus katanya, ya udah mas beres-beres saya dulu, cuci dulu lukanya. Terus pas gue lagi beres-beres kan, gue di depan base camp tuh, si bapak-bapaknya nyamperin lagi, namanya Bagas ya. Terus kata gue, oh dia tahu nama gue nggak pernah kenalan sama orang ya. Kenalan cuman gue nggak nyebutin nama gue. Terus dia ngomong, Bagas ya? Iya. Tadi ada bapak-bapak nyamperin saya, nungguin mas berdua, mas Bagas nih sama temennya, ditungguin di hotel ini. Gue bilang, gue balik aja lah, gue nggak mau, gue nyamperin, gue udah cukup gue bilang, gue balik aja ke kosan. Sorry banget nih kalau misalkan gue nggak tahu juga kan bapak-bapaknya siapa, tiba-tiba gue nggak pernah kenalan sama orang di situ, nggak pernah nyebutin nama, dia tahu nama gue bilang
udah cukup gue bilang. Gue mau balik ke kosan, gue besok harus kuliah. Ini udah jam berapa? Gue kuliah jam 7, gue bilang. Mau bisa gue balik, sorry banget nih Pak ya. Akhirnya gue balik sama teman gue. Alhamdulillah gue nyampe kosan, nggak ada apa-apa sih. Terus kayak hari-hari satu udah nggak apa-apa. Emang terakhir udah di situ doang sih. Gue nggak tahu ya kalau gue nyamperin bapak-bapaknya itu bakal kayak gimana. Ya udah alhamdulillah selamat sih. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Bagas nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna pada tahun 2018 melalui jalur Trepes. Ini ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan yang cukup bikin gue penasaran adalah sebelum turun itu ternyata ada anak kecil yang berjumlah sekitar 13 orang. Dan itu emang benar anak kecil atau? Itu gue nggak bisa jelasin ya. Soalnya nih ya, pas gue turun itu si bapak-bapak warungnya itu ngomong cerita kalau misalkan sehari sebelum gue naik itu ada 7 orang anak kecil yang naik ke atas. Jadi itu api sempat padam tuh di Arjuna waktu itu. Dia naik, pas dia turun apinya gede lagi bang. Dan dia sampai waktu gue nggak tahu sekarang udah ketemu atau belum ya. Sampai hari itu belum ketemu. Dan mungkin nih ini bukan berarti gue anak indie home ya. Mungkin si anak kecil itu arwahnya yang pengen ngasih tau gue, mayat gue di sini dong, tolongin gue dong gitu. Mungkin nih. Mungkin kita berasumsi seperti itu. Iya, mungkin. Oke. Jadi iya gue nggak tahu ya itu benar atau apa enggak ya. Barangkali itu emang anak dari desa itu, gue nggak tahu ya. Cuman katanya sih kayak gitu. Dan yang pertama abis itu kan lo ngikutin ke jalan yang anak kecil itu keluar. Iya. Yang pohon pisang-pisang itu kan ya, dan itu ada anjing-anjing menggonggong tapi Nggak kayak kita nggak tahu gitu di mana, tapi kita sumber suara ada di sini. Oh, ada di sini gitu kan. Sampai akhirnya ada sebuah jembatan nih, Bang. Iya. Jembatan kan tuh. Dan situ ada warung, ada TV, tapi nggak ada orang. Nah, apakah ketika lo masuk ke dalam situ ada berapa rumah ataupun warung, apa cuma satu atau dua? Ada banyak bang rumahnya. Kayak ke desa gitu? Kayak desa bener-bener desa. Ini nggak tuh. Jadi kayak ada sendal, ada apa namanya, ada sampah-sampah, ada sepeda bang, tapi kayak tempatnya tuh kayak gimana ya? Kayak itu desa abis kesapu badai, ngerti gak sih? Kayak berantakan banget. Kayak desa mati. Iya. Itu di rumah-rumahnya selalu kayak gitu bang, cuman warungnya doang yang rapi, sisa-sisanya tuh kayak gitu. Sumpah, di situ tuh gue tuh mikir gini, gue mati di sini nih, gue hilang, gue mati, gue sampai doa kayak gini bang, ya Allah, jika ini hari terakhir saya, jika memang saya nggak bisa pulang hari ini dan seterusnya, saya nggak bisa ketemu sama orang tua saya, sama dosen saya segala macam, tolong bilangin sama mereka. Saya sayang banget sama mereka. Saya nggak bisa pulang, saya nggak tahu saya ada di mana. Kalau memang saya hari ini ketemu sama engkau, ya Allah, tolong bilangin sama mereka saya sayang sama mereka. Entah lewat mana. Atau beri saya kesempatan lewat mimpi, saya ketemu mereka, saya bilang saya sayang sama mereka. Gue sampai kayak gitu bang, saking gue nggak tahu. Pas saat di desa itu ya? Iya. Entah itu bener desa mati, desa gaib, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Walau alam, karena kita juga bukan mengarah ke situ. Iya. Maksudnya orang-orang pinter yang di home dan kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Tapi yang dirasakan oleh Bang Bagas seperti itu yang tadi diceritakan ya. Dan sampai akhirnya bukan keluar, tapi ada sebuah perempatan. Iya. Ada 2. Terus kan ada sebelah kiri dan arah orang itu ke arah depan doang tuh, yang bagian bawah beloknya. Iya. Jalurnya ke situ-situ doang bang. Mulu, mondar-mandir. Enggak, jadi kayak ada orang. Jadi orang beda-beda bang. Jadi orangnya rame. Kirain gue cuma satu orang tapi belok lagi ke situ gitu. Kagak, rame. Jadi kayak orang biasa lah, kayak orang kalau lu ketemu di jalan raya, ya ke situ-situ aja. Tapi nggak ada yang ngarah ke gua. Arahnya ke situ lagi, beloknya ke situ lagi. Tapi ketika lo ke situ, orangnya di atas. Iya. Aneh gak sih lo? Kayak gue ngerasa gue di dimensi lain, kayak dia nggak bisa ngeliat gua nih, dan gue juga nggak bisa ngeliat dia. Atau mungkin ya tadi bener masuk desa
kita nggak tahu lah Kita desa nggak tahu apalah, ya. apa Iya. desa. Yang mungkin yang tahu yang dekat-dekat orang situ ya, Iya. apakah itu desa ada atau tidak, silakan komentar. Atau mungkin legendanya dulu seperti Iya. apa gitu kan, silakan komentar di bawah. Hmm. Nah sampai akhirnya keluar nih bang, nemu jalan raya. Dan Iya. mohon maaf, bukannya tadi betul menjelekkan sebuah profesi, Iya. ada kupu-kupu malam. Ya, bukan ada kupu, kayak tempatnya kupu-kupu malam. Iya, remang-remang gitu lah. Remang warung remang-remang ada pasti ada klub klip Iya, gitu kan. iya. Dan lo tuh ditanya sama ibu-ibu. Hmm. Dan ditanyanya mau naik apa turun? Iya. Dan ketika lo jawab, Dia nanya, lu dari mana? Oh, enggak lu sih, maksudnya ya kamu dari ya, mana? bahasa kita lo Iya, lah gitu iya. ya. Lu dari mana? Gue bilang gue dari Arjuno. Terus kata dia, lu baru naik atau turun? Atau mau turun? Terus gue bilang, saya baru turun. Kok lewat situ? Pas gue balik badan, itu kebun pisang. Padahal gue keluar bener-bener keluar dari desa, dari kayak gang desa gitu. Berarti pas lo lihat balik badan, dek, pohon pisang, gue tahu sih pohon pisang di daerah pedesaan itu pasti rapat. Iya, rapat. Beda sama kayak, ya iya. rimbun. Kalau Jakarta kan 1, 2, jauh-jauhan Iya. tuh. Pasti kalau sono rimbun. Rimbun bawahnya ada rumput-rumput kayak liar gitu. Seharusnya masih kelihatan dong tuh desa. Iya. Dan seharusnya nggak ada dong tuh pohon pisang. Karena yang tadi dijelaskan kayak sebuah desa disapu oleh badai seperti itu kan. Rumah, ada anjing. Ada anjing. Tapi, oh sorry, ada satu lagi nih. Tuh rumah ada penerangannya nggak bang semuanya? Beberapa doang bang. Berapa dong? Beberapa doang. Jadi ada beberapa rumah yang, tapi rumahnya nggak kayak desa bang. Oh. Ngerti gak sih lu? Iya, iya, iya. Kayak rumah. Kalau lu pernah ke Bandung, Jalan Lembang tuh, Iya. villa-villa kayak gitu rumahnya. Kayak rumahnya rumah-rumah kayak gitu. Nggak kayak rumah desa. Dan itu ada yang lampunya mati, ada yang enggak. Jadi kan ada yang kayak rumah tingkat. Nah anjingnya ada yang di atas. Cuman gue kenapa anjing taruh di atas? Ya, gue Rumahnya kayak gitu. Kirain gua kayak rumah desa dari kayu gitu. Enggak, rumahnya rumah biasa. Berarti warung itu kayak warung normal aja Warung gitu normal ya? aja, iya. Ada TV tapi ada sendal nggak ada orang. Gue ngebayangin sih saat masuk, bukan saat masuk ya, jangan sampai. Saat kondisi seperti itu, luar biasa banget. Apa ya, tekanan. Udah Iya. berhalusan ini tinggi. Udah pikiran mau kemana-mana itu. Udah bikin, ya pasti ya akan gue sebut juga tadi. Misalkan ini hari terakhir gitu kan. Karena kenapa Bang Bagas bilang seperti itu? Karena ya ini menurut Bang Bagas aneh. Iya. Kalau nggak aneh juga nggak akan bilang seperti Jangan itu. Seperti itu, iya. Oke, dan satu lagi nih hal, Bang, yang satu hal lagi yang ketika nyampe di base camp Tretes itu kan 10 kilo tuh jauh banget tuh, ya kan? Berarti itu turunnya di mana nggak tahu juga kita. Nggak ada yang Yang tahu, tahu silakan komentar. Iya. Nah, itu ditanyain sama pemilik warung lagi tuh. Iya. Kok seharusnya turun lewat sono yang naik, kok malah lewat situ bawah gitu? Iya, kayak lu masuk lagi ke base camp dari luar. Dan pihak PSM menyaring nggak sih, Bang? Enggak, Bang. Nggak ada soalnya ya? Nggak ada. Kayak gimana ya? Base camp Tretes. Waktu itu ya, gue nggak tahu sekarang ya. Itu jam 6 udah bubar. Orang yang jaga base camp Tutup ya? Tutup, iya. Jadi kayak emang di Arjuno nggak boleh daki malam mungkin nih. Jadi yang jaga si Maxi harusnya kan 24 jam. Iya. Soalnya kan takut ada hilang kan, Iya, harus ada yang iya. jaga gitu. Tapi di situ nggak ada. Yang jaga tuh orang-orang. closing tab udah Iya, cabut. udah cabut ya katanya gitu. Dan hotel. Ini satu lagi. Itu kan lo nggak sempet kenalan sih enggak. Maksudnya Enggak. kenalan iya tapi nggak nyebutin nama gitu kan. Tapi ada satu bapak-bapak yang nitipin pesan ke warung, bapak warung itu bahwa mampir dulu ke hotel. Iya, Apakah mungkin bapak-bapak Rawamangun? mungkin. Cuman waktu itu gue kan di base di tempat gue di shelter gue nenda lah. Itu kan gue masih udah jam 4 deh. Itu si bapak-bapaknya belum turun. Kalau gue turun, otomatis gue ketemu balik lagi ke situ. Iya. Karena kan gue bilang, gue jalan juga pelan-pelan. Jam 5 gue belum nyampe pos 2, berarti kan seberapa santainya lah gue jalan di situ ya kan. Dan kalau misalkan ada pantangan dari pihak, ini gue bukan mengkritisi orang Arjuno ya. Iya. Cuman kalau misalkan ada pantangan dari orang Arjuno bahwasannya malam gak boleh turun, si bapaknya harusnya tahu dong. Iya. Soalnya dari tiap hari di situ mulu. Iya. Jadi nggak mungkin banget dia turun malam kan, karena Iya. dia udah tua pertama dan udah tahu pantangannya. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin juga orang Rawamangun. Cuman yang gue aneh kenapa dia tahu nama gue gitu. Iya. Padahal nggak sempet ngasih tahu namanya. Iya. Iya Pak, gitu Iya, kan. cuma Paling asal dari sapa-sapa mana, doang. gitu Iya. doang kan sebatas itu. Oke Bang, ceritanya cukup
menarik banget, bukan cukup menarik, tadi gue sempat ber karena gue coba masuk ke dalam ceritanya, jadi seakan-akan gue mengalami kondisi seperti itu gitu. Nah sebelum ditutup nih Bang, ceritanya punya pesan nggak nih Bang buat teman-teman semua yang suka naik Gunung Arjuna maupun ke gunung manapun? Iya, pesan gue sih ya buat anak-anak baru, anak-anak lama juga yang pengen naik gunung gitu ya. Pertama banget izin sama orang tua. Karena kesalahan gue pertama ya, gue nggak izin, main jalan aja. Itu izin. Karena kenapa gue bilang izin orang tua itu penting? Pertama, lu jalan ke alam nih. Kalau misalkan lu gak izin, orang tua lu gak tahu lu kemana. Tiba-tiba lu hilang, orang tua lu bingung mau nyarinya kemana. Soalnya lu gak izin. Kalau lu izin, orang tua lu tahu lu kemana, lu hilang, dia bisa nyari ke situ. Yang kedua, ikutin feeling. Gue bilang feeling gue dari sore sebelum gue naik itu udah gak enak. Kalau misalkan lu feeling lu jelek nih dari awal, lu batalin dulu pendakian. Biarin dah temen lu mau jalan bareng-bareng, biarin aja. Kalau misalkan lu berdua, lu tahan temen lu. Lu tahan, jangan sampai dia naik. Lu ikutin feeling. Pokoknya jangan ngedepanin ego deh. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, iya. Lu kalau feeling lu udah jelek, udah lu batalin tuh. Tunda aja. Lu tunda. Iya. Yang ketiga, udah lu jangan ngomong, jangan berkata kasar, sama jangan cerita-cerita. Kalau lu bala, lu jangan ceritain di situ. Nanti aja. Kalau udah di base camp atau di rumah lah, lu lagi nongkrong kayak gini, baru lu cerita. Oke. Lu bala deh pasti deh. Dan lagi Bang? Udah. Oke, nah itu teman-teman semua ya, cerita dari Bang Bagas. Dan cerita dari Bang Bagas ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika mendaki ke Gunung Arjuna melalui jalur tretes maupun melakukan pendakian ke gunung manapun. Iya. Tapi ambil sisi hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan juga buang tuh sisi buruknya, negatifnya gitu kan. Dan bener kata Bang Bagas, izin orang tua itu merupakan suatu kerestuan dari perjalanan kita Bang ya. Yeah. Tanpa mereka, walaupun mereka nggak ikut, tapi doa itu terus terus mengalir lah untuk menjaga anaknya nih gitu kan. Dan untuk mungkin yang penjaga pos itu tidak boleh turun malam, ya mungkin karena bahaya risiko terlalu tinggi. Mungkin aja kan, tapi seharusnya gue juga mohon maaf bukan mengkritisi, seharusnya walaupun nggak boleh turun malam, tapi penjaga pos masih seharusnya standby 24 jam. Karena kita nggak tahu, misalkan dari atas sore minta bantuan, pas sampai bantuan tuh jam 7 nggak ada. Nah, gitu kan. Yang ada bukannya terselamatkan, malah meninggoy. Iya, itu kritisi sih itu. Iya. Oke, Bang Bagas, terima kasih banyak nih Bang ya. Udah jauh-jauh datang dari planet Bekasi. Datang ke sini ke Zimbabwe untuk podcast Zimbabwe. Iya, Zimbabwe, bahasanya bahasa Indo. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Bang. Sip. Sip. Alhamdulillah. Pas banget.